Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Sebelum kita membahasnya, lebih baiknya kita berkenal lebih dahulu ya. Kelompok 8 anggotanya yaitu yang pertama ada Rahmah Khairunisa Kanita dengan NIM yang tertera di layar, dan ada Rizka dengan NIM yang ada di layar, dan saya sendiri Cinta Novita Suci dengan NIM yang ada di layar. Kemudian ada selanjutnya yaitu table of content. Apa aja sih yang bakalan kita bahas pada bab etos kerja ini? Yang pertama ada etos kerja menurut Islam. Yang kedua, kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Yang ketiga, konsep etika profesi Islami. Yang keempat, makna dan implementasi amal soleh. Yang kelima, konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Yang keenam, titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pendahuluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 10 berdasarkan tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahdah Al-Aji Juhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Syria, dijelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, jika kalian selesai dari mengerjakan salat, wahai orang-orang yang beriman, bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang. Dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal. Dan ingatlah, Allah dengan banyak berzikir pada segala kondisi kalian, dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, maka dia adalah orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar. Dari penjelasan tafsir ayat di sini ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja dengan amal soleh. Maksud bekerja dengan amal soleh itu adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia, namun tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan kita terlena dan asik mencari harta di dunia loh, namun lupa mempersiapkan bekal untuk di akhirat, ataupun sebaliknya. Ayat tersebut juga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing umat Islam untuk menjadi manusia yang produktif dengan etos kerja yang kuat dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang etos kerja menurut Islam. Etos kerja Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya ataupun menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Kemudian selanjutnya ada sikap. Apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam etos kerja menurut Islam ini? Kita simak ya. Yang pertama ada bekerja sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim akan menggunakan nikmat sehatnya, nikmat waktunya untuk bekerja agar terus produktif dan bermanfaat. Bukannya malah membuatnya itu jadi bermanfaatan. Seorang muslim akan senantiasa menggunakan waktunya untuk bekerja, mengerjakan amal soleh, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang kedua yaitu seorang muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil. Pencapaian agar maslahat di dunia dan di akhirat. Seorang muslim bekerja bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia aja, namun juga dapat menjadikan bekerja tersebut sekaligus menjadi ladang amal soleh bagi dirinya. Seorang muslim tidak akan bekerja menjadikannya itu kita itu jangan bekerja malah menjadikan kita lalai beribadah kepada Allah. Justru dalam
dalam bekerja seharusnya kita bisa jadi meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan beribadah selalu kepada. Yang selanjutnya yaitu seorang muslim harus hendaknya memiliki dua karakter yang mumpuni, yakni yang pertama apa sih? Nah, yang pertama yaitu al-khawi. Yang dimaksud dengan al-khawi adalah merujuk kepada reliabilitas atau dapat diandalkan. Juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental, baik itu emosional, intelektual, maupun spiritual yang baik. Yang kedua yaitu al-amin, alias jujur, dapat memegang amanah yang diembannya. Seorang muslim tidak akan mengkhianati kepercayaan atasannya kalau misalnya dia bekerja nih ya, atau orang-orang di sekitarnya terhadap pekerjaan yang dia pegang. Dia akan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan yang selanjutnya harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu bekerja keras. Seorang muslim tidak akan menyerah dalam bekerja, tidak akan menggerutu dengan kegagalan, tidak akan menggerutu dengan bawahan jabatan, tidak akan menggerutui dengan gaji kecil. Karena ia yakin bekerja adalah merupakan ibadah dan ia harus melakukannya dengan giat dan gigih tanpa menyerah. Niscaya kesuksesan pun akan diraihnya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah atas kerja seorang muslim itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kesenangan dunianya saja, melainkan ia juga menjadi sarana untuk mencapai kesenangan akhirat. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. C. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Kewirausahaan. Kewirausahaan dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya, termasuk motivasi, visi, komunikasi, optimisme, semangat dengan memanfaatkan peluang. Mengapa seorang muslim harus kaya? Nah, karena kemiskinan identik dengan banyak permasalahan. Di antaranya yaitu ekonomi lemah berarti ibadah tidak bisa maksimal, ekonomi lemah berarti penurunan tingkat pendidikan, ekonomi lemah berarti rendahnya tingkat kesehatan, dan ekonomi lemah berarti gerbang menuju penjajahan baru. Maka lahirlah para entrepreneurship atau orang-orang bertekad baja di berbagai bidang baik entrepreneurship atau pekerja maupun entrepreneurship, pengusaha, yang melihat kekayaan sebagai hal yang begitu luas maknanya. Para pengusaha muslim sejatinya misalnya tidak melihat untung harus selalu uang, tapi bagi mereka bisnis itu bisa berupa kerja yang menjadi amal soleh. Untung itu adalah terjaganya nama baik, untung itu juga bertambahnya ilmu dan pengalaman atau bertumbuhnya relasi baru. Bahkan membagi keuntungan bisnis dengan hamba Allah yang lain adalah juga merupakan keuntungan yang sebenarnya dalam bisnis mereka. Salah satu upaya memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhana, kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah keberdayaan. Kemandirian menurut semangat Islam banyak dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Salah satu contohnya dapat dijumpai dalam ayat, apakah engkau tahu siapa para pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap para fakir miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Salah satu asmaul husna Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq,
yang Maha Pemberi Rizki. Kata rizq menurut Muhammad Dawan Raharjo dalam ulasan ensiklopedisnya tentang rizq dengan segala variasinya disebut Al-Quran sebanyak 112 kali dalam 41 surat, digabungkan dengan doktrin Islam yang lain. Amal, ma'isyah, tijarah, barokah, sodakoh, syarikah, dan bahkan riba. Kewirausahaan sebagai pilar kemandirian umat mengakar dalam tradisi kebudayaan atau agama masyarakat. Dalam konteks masyarakat, Muslim, nilai-nilai Islam menjiwai atau menjadi spirit kewirausahaan umat. Menggali spirit Muslim sebagai ruh kewirausahaan berarti menafsir ulang Al-Quran dan hadis dalam konteks kekinian yang sesuai dengan masyarakat kontemporer. Setidaknya ada 7 spirit Muslim yang relevan untuk mewujudkan kewirausahaan umat Islam. Selalu berusaha berpikir ikhtiar, bertakwa, beristighfar, bertawakal, rajin berdoa, bermurah hati, dan gemar berinfak, dan senantiasa bertahmid. Tujuan spirit Muslim inilah yang bernilai mewujudkan kemandirian umat Islam. Bagian D yaitu konsep etika profesi Islam. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk rajin bekerja, tetapi juga harus sesuai dengan aturan-aturan nilai moral yaitu akhlak dan etika. Terdapat beberapa hal yang semestinya dan tidak semestinya dilakukan oleh seseorang muslim dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama itu mencari rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, entah berupa pakaian, makanan, sampai pada istri. Itu termasuk semua rezeki. Begitu pula anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk rezeki. Termasuk pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rezeki yang halal, sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Jangan sampai kita mengatakan, mengapa rezeki yang halal sulit didapat. Jangan sampai kamu mencelakakan dirimu dalam usaha meraih rezeki. Perintah untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian janganlah mencari rezeki dengan cara maksiat atau dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua itu bekerja keras. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras, karena di dalam suatu hal tersebut terdapat hal kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, penggunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat, dan memperkuat umat. Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan, karena hal itu merupakan hal tercela yang nantinya akan mematikan semua kekuatan dan akan menjadi sebab kerusakan dan keburukan. Yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah, manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, usaha yang paling baik adalah usaha yang orang yang bekerja dengan ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada bagi seorang muslim yang nanam tanaman, kemudian ada burung, manusia, atau binatang memakan hasil tanamannya itu. Maka asalkan ikhlas, yang demikian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Perihal kejujuran, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha pedagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka berhutang tidak menunda-nunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit. Hadis riwayat Ahmad. Kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan bekerja sama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih ringan dan mudah. Akan tetapi, Islam juga melarang untuk bentuk kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan.
Hanya di dalam hal kebaikan dan ketakwaan diharuskan bekerja sama itu. Yang keenam ada keseimbangan. Keseimbangan Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, yang di dalam istilah Al-Quran wasata. Umat Islam dihaluskan menjadi umatan wasatan. Umat yang tengah, tidak ekstrim ke kiri, umat juga tidak ekstrim ke kanan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya, dan tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Al-Hadis. Ketujuh, melihat ke depan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar melihat ke masa depan. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika kiamat datang, sedang di genggaman tangan seseorang, di antaramu terdapat bibit pohon kurma. Apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, larangan meminta-minta. Larangan meminta-minta Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan amat mengecam peminta-minta. Jika seseorang dari kamu membawa tali, lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaannya itu? Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas artinya penderma, dan tangan bawah artinya meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Larangan memonopoli. Hal ini berlaku dalam profesi di bidang bisnis. Walaupun hasil membeli dengan uang sendiri, tetapi dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut, hal itu termasuk ihtikar atau monopoli. Dengan tegas Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang-barang atau makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, mendahulukan kualitas. Islam amat menghargai kualitas pekerjaan seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dirapikannya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, terdapat anjuran kualitas kerja iktan atau ideal merupakan sifat pekerja ilahi, kemudian menjadi kualitas pekerja yang islami. Rahmat Allah Ta'ala dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara iktan, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Bagian E yaitu makna dan implementasi amal saleh. Saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab orang yang beramal saleh akan menjadi surga serta kekal di dalamnya. Amal saleh yaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh maka akan terciptanya kehidupan yang tentram dan bahagia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan agama dan diri dalam kehidupan usaha yang ditempuh guna mencari rezeki, sehingga seseorang muslim tidak akan menempuh melainkan jalan-jalan yang telah dihalalkan dan dengan telah menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. F. Konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Kerjasama dalam Islam atau syirkah berarti al-ikhtilat atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam syirkah yang pertama adalah syirkah amlak atau sukarela. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah.
Syirkah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiariyah, adalah syirkah yang terjadi karena dua orang yang berakad. Contohnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Selanjutnya ada syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah yang terjadi karena dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Contohnya, dua orang atau lebih yang menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Yang kedua ada syirkah uqud, adalah ungkapan kepada akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungannya. Syirkah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada syirkah inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dan ketentuan dibagi hasil yang disepakati di awal. Jika bisnis ini mendapat keuntungan, maka mereka akan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tetapi jika bisnis tersebut mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Bentuk syirkah ini sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV, dan koperasi. Yang kedua ada syirkah mufawadlah, adalah kerjasama antara dua atau orang lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut. A. Modalnya harus sama. Jadi jika di antara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah ini menjadi tidak sah. Yang B. Memiliki kesamaan. Memiliki samaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau balik tidak sah dalam anggota perserikatan ini. C. Memiliki kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang yang berbeda agamanya. Yang D. Masing-masing anggota punya hak untuk bertindak atas nama syirkah. Syirkah yang ketiga ada syirkah abdan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Contohnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank atau kerjasama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda. Misalnya, tukang benang dan penjahit. Syirkah yang keempat ada syirkah wujuh, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa adanya modal. Kerjasama ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah syirkah mudlarabah, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak ada yang menjadi pemodal dan pihak lain ada yang menjadi pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung pekerja. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat memengaruhi terjadinya kerjasama dalam berbisnis. Misalnya ada keadaan sosial ekonomi, tingkat akses informasi, kerjasama yang baik dalam masyarakat, kerjasama yang dibangun harus dengan toleransi dan sikap kebersamaan, sikap keberagaman, dan tingkat kepercayaan. Selanjutnya tentang persaingan sehat. Dalam ajaran Islam sendiri terdapat aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudaraan antar manusia. Di mana sebagai sabda Rasulullah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dari hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dengan berpegang pada asas tersebut, maka pembisnis muslim
Yang satu dalam pembisnis yang lainnya diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Kemudian, agar dapat terwujudnya hal tersebut, ada komitmen bersama di antara pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu sebagai berikut. Persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha untuk mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari bisnisnya. Poin G, titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Dari kata sendiri, beramal atau sama artinya dengan bekerja, sedangkan soleh dapat dimaknai dengan tepat, sesuai, berkualitas, dan atau terbaik. Bahkan Islam juga memiliki konsep ihsan, yang artinya adalah yang terbaik. Sesuai dengan konsep ihsan itu, maka hendaknya memilih yang terbaik. Ukuran terbaik harus dimaknai secara luas, mendalam, dan menyeluruh, yakni terbaik dalam berbagai perspektifnya. Nabi sendiri juga mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Diingatkan manakala sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Berdasarkan pada ajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya yang terbaik. Poin H, kesimpulan. Etos kerja Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam, bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, melainkan juga sebagai suatu manifesti dari amal soleh. Poin kedua, ada para pengusaha muslim harus tidak melihat untung selalu uang, tapi bagi mereka bisnis itu bisa berupa kerja yang menjadi amal soleh. Untung itu adalah terjaganya nama baik, untung itu juga bertambahnya ilmu dan pengalaman atau bertumbuhnya relasi baru, bahkan membagi keuntungan bisnis dengan hamba Allah yang lain adalah juga merupakan keuntungan yang sebenarnya dalam bisnis mereka. Merekalah para pelaku dan penggiat spiritual entrepreneur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.